Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas Sekolah Horor kali ini akan melanjutkan cerita terakhir mengenai kamar kosku berhantu setelah lama kutinggalkan. Ini adalah akhir dari kisah Bian dengan temannya si Jack tentang apa yang mereka alami dalam tahap membersihkan kosan tersebut. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @bian_sabil1. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Oke, lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Jangan nakutin dong. Ya, itu salahmu. Kamar kosong, bukannya masuk, cuci kaki, cuci tangan, ini malah langsung ke kasur. Udah gitu kasurnya belum dibersihin pula. Ya gini kan jadinya. Jack terdiam mendengarkan aku yang terus-menerus mengoceh. Memang aku peka soal beginian. Tahu ginian bukan buat nakutin lu, bukan juga buat nyari duit. Yang tadi gue saran itu sebenarnya bagus buat lu dan emang bener adanya. Terus yang kita bersihin pakai sapu lidi juga kita kan nggak tahu makhluk apa yang tinggal atau bahkan tidur di kasur kita. Ada hadisnya juga kok dari Rasulullah. Tiba-tiba jendela terbuka setelah aku ngomelin si Jack tadi. Gordon tersibak kena angin malam. Dan ada sesosok laki-laki yang mirip dengan Jack, tapi dengan muka yang sangat rusak. Dia masuk jendela dengan kepala dulu yang masuk ke dalam kamar kos. Aku mulai ketakutan. Jack kaget dan mendekatiku juga karena ketakutan. Makhluk itu memasukkan tangannya melalui jendela ke kamar kos. Kepalanya diputar 360 derajat di dekat jendela itu dan memamerkan wajah buruk rupanya. Rambutku ambilin dong mas. Hahaha. Benar-benar suara yang gak aku sukai tiba-tiba nongol. Bian, di dekat jendela itu. Aku melihat sesosok perempuan memakai baju putih lusuh dengan rambut yang panjang di luar jendela, melambai-lambai tangannya untuk meminta kami memberi rambut yang berserakan ke kamar tersebut. Jin yang masuk ke kamar kini sudah masuk full dengan badannya. Dia berdiri tegak dengan badan yang persis dengan dia. Aku takut sekali dengan wujud dari jin tersebut. Dan kita refleks menuju ke mobil di luar kosan, namun pintu yang di kamar kosan ini masih tertutup dan belum bisa kebuka. Kita hanya bisa beristighfar atas apa yang terjadi. Pintu digedor, didobrak oleh si Jack namun belum bisa dibuka. Hingga sosok itu semakin dekat mendekati kita ke pintu kosan. Dan si Kunti pun melambai dan mencoba masuk lewat jendela. Hingga akhirnya pintu berhasil didobrak dan terbuka. Dan kita langsung lari menuju mobil dan langsung menyalakan mobil si Jack ini. Tapi sayangnya tidak bisa. Pas si Jack mengotak-atik agar mobil ini bisa hidup, ada sesuatu yang sangat bau, sangat anyir seperti bau darah atau bau bangkai di dalam mobil ini. Dan kita pun
refleks melihat ke belakang. Dan ternyata ada sesosok kepala wanita dengan leher yang sudah patah sedang melihat kita dari belakang jok mobil. Kita langsung keluar dari mobil. Namun di luar pintu kosan itu terlihat ada sesosok yang mirip Jack yang melihat ke arah kita. Dan kita pun memutuskan untuk berlari ke jalan raya untuk mencari pertolongan ke orang-orang. Dan kita ngos-ngosan hingga akhirnya berhenti di tempat angkringan milik Bapak Zul yang sudah sepuh namun terlihat alim. Pas di angkringan kita duduk mengatur nafas karena memang kita sangat lelah. Ada apa ini, Nak? Habis ngejar maling? Atau gimana? Tanya Pak Zul kepada kami. Jadi gini Pak, Jack bercerita secara lengkap versinya mengenai apa yang dialami mulai dari bersih-bersih sampai kejadian menyeramkan barusan. Sedangkan aku menyambung dari kejadian subuh tadi hingga sekarang. Pak Zul mendengar cerita tersebut. Dia mulai beres-beresin angkringannya dan menyuruh aku dan Jack untuk meminum jahe hangatnya untuk menghangatkan diri. Setelah aku minum, aku bantuin beres-beres Pak Zul. Sedangkan si Jack masih shock. Pak Zul, kok tiba-tiba beres-beres Pak? Ikutin aku aja ya, Nak. Sekarang aku mau bantuin kamu dan temanmu. Kamu tidur di rumah Pak Zul ya di sini. Besok subuh baru aku bantuin beresin kosan temanmu itu. Dan akhirnya kita mendorong gerobak angkringan Pak Zul tersebut dan pulang ke rumah Pak Zul. Dan kita disuruh istirahat sampai jam 5-an karena Pak Zul mau bersihin dan menghilangkan sesuatu. Akhirnya kita tidur sebentar. Setelah kita bangun jam 5 yang dibangunin oleh Pak Zul, kita mulai menuju ke tempat kosan si Jack. Ternyata pas sudah sampai di sana, kamar Jack ini gelap dan mobilnya ini masih kebuka keempat pintunya. Kita kaget dan langsung memeriksa barang-barang si Jack, baik itu di dalam kosan ataupun di mobil. Aku dan Pak Zul memeriksa di dalam kos, sedangkan si Jack memeriksa mobil. Dan alhamdulillah ternyata tidak ada yang hilang ataupun dicuri. Namun Pak Zul memeriksa mobil, dia menemukan sebuah pulut cendrawasih yang diberi wangi-wangian yang seperti kemenyan. Pak Zul pun akhirnya menerangkan, yang kejadian aku waktu subuh itu ternyata pertanda dari penjagaku untuk waspada karena ada kejadian di hari itu. Yang mobil si Jack ini ternyata dibawain suatu jimat berupa bulu cendrawasih dari Kalimantan untuk jaga-jaga agar terhindar dari kejahatan. Ya meskipun itu syirik. Dan pas di toilet, itu bawaan dari setan yang suka dengan jimat ini, karena memang jimatnya kosong dan gak ada yang nempatin. Jadi makhluk seperti itu pada mau nempatin jimat milik Jack ini. Sedangkan pas orang yang mirip Jack itu karena ada jin yang iseng nempel di Jack ini karena dia belum cuci tangan dan kaki ketika masuk ke kosan. Dan yang terakhir kuntilanak. Itu karena kasurnya yang tidak dibereskan atau dikipasin. Jadinya udah ada kayak yang ngisi atau nempatin kasur itu. Hingga akhirnya bulu cendrawasih itu dibakar oleh Pak Zul. Dan Pak Zul diberikan amanah untuk membersihkan kosan tersebut karena Jack ingin pindah ke apartemennya di daerah Ciputat. Akhirnya kita naik mobil dan pulang untuk nganterin aku ke rumah omku. Sedangkan Jack langsung pergi ke bandara untuk pulang. Sedangkan Pak Zul masih berjualan di sekitar kampus 3 UIN Jakarta. Kalau ada angkringan di dekat UIN kampus 3 yang pakai peci hitam dan agak sepuh, nah
Itu beliau. Semoga beliau diberi umur panjang. Si Jack ini akhirnya tinggal di apartemen dan tidur dengan tenang karena ditemani oleh adiknya di apartemen tersebut. Kita masih akrab sampai sekarang. Dan kalau aku sekarang udah di Jepara menemani orang tuaku. Sekian dan terima kasih. Itu dia cerita mengenai kamar kosku berhantu setelah lama aku tinggalkan bagian ketiga. Yang saya suka dari cerita Mas Bian ini adalah selalu ada hikmah atau ilmu yang bisa kita ambil dari ceritanya. Dan dalam cerita ini salah satunya adalah untuk membiasakan diri mencuci kaki dan tangan ketika baru masuk rumah. Mungkin sudah ada warga sekolah yang terbiasa melakukan hal ini, tapi mungkin juga ada yang belum. Dan dilihat dari segi kesehatan pun memang ada benarnya. Siapa yang tahu kita membawa kuman-kuman dari luar rumah. Dan terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga kepada akun Twitter @bian_sabil1 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.